Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu. Jika kali ini pun Tuhan memberikan waktu kepada setiap kami untuk beribadah, bahkan untuk belajar firman-Mu. Tidak banyak orang di luar sana yang punya kesempatan istimewa ini. Tapi kami, anak-anak-Mu hari ini datang kepadamu, beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Pakai kami, urapi kami, supaya kami terus diberkati, dikuatkan oleh firman-Mu. Waktu pemberitaan firman ini Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin. Shalom. Kita kembali di minggu ini mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Perikop Alkitab mengatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saudara boleh menyimak Alkitabnya masing-masing, Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, diberkati engkau yang tidak hanya membaca atau mendengarkan firman hari ini, tetapi diberkatilah setiap kita yang melakukan firman ini. Firman Tuhan yang hidup, yang sanggup mengubah hidup dan sanggup menyelamatkan setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada kita sekalian pada saat ini. Seandainya siang ini, malam nanti, Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Saudara, bagaimana respon saudara? Seandainya Kristus datang hari ini, seperti apa responmu dan responku di dalam menantikan kedatangan itu? Kita sudah melihat bagaimana akhir zaman sudah mulai terlihat. Tindak kejahatan terjadi di sana sini. Gempa bumi terjadi di sana sini. Penyelewengan kebenaran terjadi di sana sini. Saudara, seharusnya ketika kita melihat semuanya itu, tidak ada keterkejutan di antara kita ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya di dalam dunia ini.
Karena saya percaya saudara dan saya sudah siap untuk kedatangan Tuhan itu kapanpun waktunya. Amin. Kapanpun waktunya, seharusnya orang-orang percaya tidak terkejut lagi, saudara, tidak kaget lagi, karena sudah ada kesiapan di antara setiap kita untuk kedatangan Sang Juru Selamat itu. Tetapi parahnya, saudara, masih ada di antara kita yang masih merasa takut, merasa tidak siap, dan lain sebagainya yang menghantui kita, sehingga bisa membuat kita tidak yakin bahwa Kristus itu akan datang untuk kedua kalinya. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketidaksiapan itu bisa membuat saudara dan saya melupakan siapa Tuhan, melupakan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Seharusnya tidak ada keterkejutan di antara kita ketika kita melihat bahwa dunia ini sudah semakin jahat, akhir dari segala sesuatu sudah semakin mendekat. Jika kita sudah tahu, kita sudah yakin bahwa Dia yang dijanjikan itu akan datang kedua kalinya. Bagaimana seharusnya sikap hidup kita? Bagaimana seharusnya engkau dan aku menjalani hidup sebagai orang percaya? Hari Tuhan benar-benar akan datang, saudara. Hari Tuhan datang tidak diduga-duga. Akhir dari dunia ini akan berakhir, saudara. Kristus akan datang ke dalam dunia. Tetapi bagaimana seharusnya engkau dan aku menjalani kehidupan ini? Saudara, firman Tuhan di dalam bacaan kita Matius pasal 25 ayat yang ke-13 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, banyak di antara kita disibukkan dengan saya harus bagaimana, saya harus seperti apa. Sudah jelas firman Tuhan katakan, yang engkau dan aku lakukan di dalam penantian ini, saudara, di dalam iman kepada Kristus adalah berjaga-jaga. Jadi saudara, orang yang berjaga-jaga itu harus ada sesuatu yang dia lakukan. Berjaga-jaga, karena engkau dan aku tidak tahu kapan saatnya, kapan waktunya Kristus itu datang ke dalam dunia ini. Yang jelas sudah dinubuatkan, saudara, bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Itu tidak bohong, itu bukan dongeng, tetapi itu sesuatu yang pasti. Dia akan datang menjemput engkau dan aku. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dikatakan berjaga-jaga jika dia melakukan dua hal. Dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, saudara. Yang pertama itu setia di dalam penantian. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hansip penjaga malam, dia dapat giliran untuk menjaga. Saudara, tentu dia punya tugas, dia punya tujuan, dan segala sesuatu harus dia persiapkan. Ketika si jahat datang, ketika perampok datang, dia sudah harus senantiasa siap untuk bisa mengusir sang perampok itu, untuk bisa menangkap perampok itu. Dan dia harus mempersiapkan dirinya, entahkah ada latihan-latihan khusus untuk dia bisa melawan perampok itu. Entahkah ada alat-alat tertentu untuk dia siap memukul si penjahat itu. Ataukah dia mempersiapkan lampu yang terang supaya sang penjahat itu mudah untuk dilihat. Ada hal-hal yang dia lakukan di dalam dia menanti kalau ada malam ini perampok itu. Dia harus saya kalahkan, dia harus bisa saya tangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya demikian pun kita menantikan kedatangan Yesus Kristus itu, yaitu kita dalam kesetiaan di dalam menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Yesus duduk di bukit. Murid-murid datang kepadanya, murid-murid bertanya sesuatu yang misteri kepada Dia. Misteri berakhirnya
dunia ini, akhir zaman. Kapan itu waktunya? Guru, kapan itu waktunya? Katakan kepada kami guru, kapan itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu yang kedua kali guru ke dalam dunia ini? Apa tanda kesudahan dunia ini guru? Tolong berikan penjelasan kepada kami. Dan pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus menjawab mereka dengan sangat tegas, dengan sangat lugas. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, di akhir zaman ini saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak mesias-mesias palsu. Ada banyak orang-orang yang disesatkan. Ada banyak terjadi tindak kejahatan, kelaparan, gempa bumi. Orang-orang tidak menghargai satu dengan yang lain. Orang-orang tidak peduli lagi dengan kebenaran. Orang-orang tidak peduli lagi yang namanya dengan ajaran agama yang benar. Orang-orang penuh dengan keegoisan. Orang-orang penuh dengan kejahatan, saudara. Itu yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya itu sudah terjadi di dalam dunia ini. Tapi kapan guru? Ia akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menjelaskan segala sesuatu di dunia ini jahat terjadi, mereka merasa ketakutan. Mereka mendengar apa yang dijelaskan Tuhan Yesus, rasanya itu tidak mungkin, rasanya sangat mengerikan, rasanya sangat menakutkan. Ya, itu akan terjadi dan itu sudah terjadi. Tetapi satu hal yang kalian tidak pernah tahu, kapan saatnya, kapan waktunya dia datang. Kapan waktunya anak domba Allah yang dijanjikan itu datang ke dalam dunia. Engkau dan aku tidak akan pernah tahu. Yang tahu adalah Allah Bapa. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dan itu sudah dinubuatkan. Dan dia pasti akan datang untuk kedua kalinya. Saudara, setelah Yesus menjelaskan itu kepada para murid, maka dia memberikan perumpamaan yang kita baca pada hari ini. Ketika zaman akhir, kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis yang pergi menyongsong sang mempelai laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 gadis bijaksana, 5 bijaksana, 5 bodoh. Ada 10 jumlah gadis-gadis ini. Mereka semua membawa pelita. Tujuannya untuk menerangi jalan karena hari telah malam, saudara. Pelita itu merupakan sesuatu yang kayak wadah gitu, lalu kemudian diisi minyak, lalu kemudian ada sumbunya, saudara. Dan kemudian ketika ada minyak, ada sumbu, sedikit dicelupkan sumbu yang di atas, lalu kemudian dinyalain dan itu bisa menyala, saudara. Semua mereka membawa itu. Sepanjang perjalanan mereka membawa pelita itu. Mereka menantikan sang mempelai. Mereka membawa lampu, membawa pelita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi parahnya 10 di antara wanita ini, gadis-gadis ini semua membawa pelita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, 5 di antara mereka hanya bawa pelita lalu kemudian diisi dengan minyak. Tetapi 5 di antara mereka tidak cukup hanya mengisi pelita itu, wadah dari pelita itu. Tetapi dia juga mengisi buli-buli yang lain dengan minyak sebagai cadangan. Karena apa, saudara? Tidak tahu kapan mempelai itu datang. Bisa tengah malam, bisa dini hari. Nah, kalau sampai dini hari, kalau sampai tidak membawa cadangan, apa yang akan terjadi? Pelitanya pasti padam, saudara. Saya pernah punya pengalaman mengenai tentang pelita. Dulu saya masih SD sekitar kelas 1, kelas 2, kami masih menggunakan yang namanya pelita. Karena saya orang kampung, ya, enggak kampung-kampung jauh banget, Anjungan, pasti ada yang tahu Anjungan di mana. Ya, 5 langkah dari sini, tambah lagi berlangkah-langkah baru nyampe. Saudara, kami dulu menggunakan pelita, ya.
Kalau ada kaleng-kaleng bekas habis misalnya Natalan itu banyak ya kaleng-kaleng, kita cepat tuh pungut beberapa lah, enggak semua juga nanti jadi sampah. Tujuannya apa? Bukan untuk pot bunga saudara, kayak zaman sekarang apapun bisa dijadikan pot bunga yang penting bisa tanam bunga. Enggak, itu kami mau buat pelita ya, buat pelita. Lalu kemudian kalau pasta gigi sudah habis, kita cepat-cepat tuh ambil kepalanya, kami bilang itu kepalanya yang mulut supaya pasta giginya bisa keluar gitu. Ambil, dipotong, ambil kepalanya. Lalu kemudian beli sumbu. Ya anak-anak milenial mungkin tidak ini. Kalau saya berarti sudah cukup tua ya. Lalu kemudian kita akan buat tuh. Kaleng-kaleng itu tuh bisa diisi tanah dulu supaya lebih hemat. Lalu kemudian isi minyak tanah nanti lebih banyak minyaknya. Lebih cepat nyampe ke atas begitu. Lalu kemudian itu kita gunakan sepanjang malam. Kalau bangun tidur saudara apa yang terjadi? Ini hitam saudara ya, hitam saudara. Saya mengalami itu sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD seperti itu. Enggak lama-lama juga sih rasanya saya mengalaminya, tapi yang jelas ada pengalaman tentang pelita. Nah saudara, tugas saya setiap sore, saya harus isi itu dengan minyak tanah. Dan harus sampai penuh, kan tadi udah diisi segini lah sama tanah ya. Kemudian segininya lagi minyaknya gitu biar lebih hemat ya kan. Nah lalu kemudian setiap sore saya harus isi untuk persediaan sepanjang malam. Nah bisa saja itu habis saudara, dan yang bertugas biasa nenek saya atau mama saya lagi, biasa saya sudah sulit untuk dibangunin ya, tiba-tiba gelap gitu rupanya habis minyak. Nah tetapi selalu ada penyediaan di di sudut-sudut rumah itu, di sudut rumah simpan gitu kan, di dalam kaleng atau apa begitu botol untuk persediaan kalau pelita itu sampai habis minyak maka diisi lagi ya seperti itu. Nah saudara, itu yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana ya. Dia tahu, nggak tahu kapan mempelai itu datang. Yang jelas kami harus memiliki persediaan untuk kalau minyak yang sudah kami tuangkan di pelita itu lalu kemudian habis gitu seperti itu. Nah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ada penyediaan dan tidak ada penyediaan. Menanti sedemikian saudara, dalam penantian mereka sampai terngantuk-ngantuk. Lalu kemudian 10 di antara mereka semua itu tertidur. Saudara, mereka tertidur di dalam penantian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah yang namanya dalam penantian, untuk setia di dalam penantian itu tidak mudah sama sekali. Dan ini sudah dijelaskan, sudah digambarkan oleh Alkitab saudara. Apalagi kita manusia zaman sekarang yang begitu rapuh, begitu lemah, begitu tidak sabar. Demikian juga 10 gadis ini di dalam penantian mereka tertidur saudara. Ada teolog itu mengatakan ini menggambarkan gereja di zaman ini tertidur, tidak melakukan apa-apa. Sebab itu yuk kita bangun, yuk kita bangkit dari tidur kita saudara. Supaya kita tidak diumpamakan seperti 10 gadis ini yang tertidur di dalam penantian mereka. Tetapi saudara, tugas yang pertama memang harus kita setia di dalam penantian itu. Jika kita tidak setia, maka fatal akibatnya. Saudara, perumpamaan ini ke-10 gadis mengantuk dan tertidur ketika sedang menanti kedatangan sang mempelai. Mereka tertidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan sebuah cerita. Ini cerita yang sudah sangat umum sekali. Ada seekor anjing, yaitu yang di Jepang ya, di sebuah stasiun ya, itu ada monumen seekor anjing, Hachiko namanya ya, sudah itu sangat terkenal sekali ceritanya. Nah, kenapa sih sampai sekarang dikenang saudara? Dia punya seorang tuan ya. Dia diambil dari anjing yang mungkin kurang beruntung awalnya, lalu kemudian diambil oleh seorang profesor, lalu kemudian dia dirawat dengan baik, lalu kemudian dia sangat akrab dengan tuannya itu. Setiap tuannya pergi ya, dia ikut pergi gitu. Dia ikut pergi pertama-tama itu depan rumahnya, lalu kemudian berikut hari-hari yang berikutnya sampai ke stasiun, mengantar sampai di sana. Lalu kemudian setiap hari dilakukan seperti itu. Kalau tuannya pulang, dia langsung sama-sama pelukan seperti itu kan. Lalu kemudian suatu ketika saudara, tuannya ini tidak pulang-pulang juga. Ternyata tuannya ini setelah ada hal-hal kegiatan di kampus, lalu kemudian dia meninggal.
si anjing ini menunggu sedemikian, tidak juga kunjung pulang. Lalu kemudian dia bolak-balik lagi, tidak juga kunjung pulang. Seperti itu. Lalu kemudian anak sang tuan ini rasanya risih juga, kasihan juga lihat anjing ini. Dibawa pulang lagi, pergi lagi ke stasiun tersebut. Lalu kemudian berulang-ulang seperti itu saudara. Dia selalu menunggu kedatangan tuannya ini. Tetapi dia tidak mengerti bahwa tuannya itu sudah tidak ada lagi. Tuannya itu sudah meninggal. Sampai kemudian anak si tuan pun menyerah karena anjing Hachiko ini tidak mau pulang balik lagi ke stasiun itu, pulang balik lagi. Ya udahlah, terserah dialah. Karena dia pun tidak mau lagi di rumah, dia selalu menunggu tuannya itu, sang bapak dari anak-anaknya ini. Lalu kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya anjing ini kembali seperti anjing liar begitu. Dia mau pulang juga enggak tenang, dia tetap menunggu di stasiun tersebut, menunggu sang tuan. Biasa dapat perlakuan yang tidak baik, karena dianggap anjing yang liar, mungkin sudah kotor lagi begitu kan. Tetapi ada orang-orang yang di situ akhirnya yang sampai buat monumen patung daripada Hachiko ini saudara. Karena orang-orang stasiun tahu, orang-orang yang bekerja di situ tahu anjing ini sangat setia di dalam menanti tuannya. Akhirnya suatu ketika pun anjing ini mati. Tetapi sebelum dia mati, dia menunjukkan betapa setianya dia dalam menanti sang tuan. Dia memang tidak tahu apa-apa, apakah tuannya itu meninggal, apakah tuannya itu sudah meninggalkan dia kemana pergi atau sudah tidak lagi menganggap dia, atau sudah tidak peduli kepada dia, tapi dia enggak peduli. Dia tetap setia menanti sang tuan untuk datang kembali menemui dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sudah sangat mengenal tuannya. Dia tahu orang lewat satu, oh itu bukan tuan saya. Lewat lagi orang yang lain, oh itu bukan tuan saya. Pasti tuan saya ada di belakang dan saya akan berjumpa dengan dia. Dia mengenal betul siapa tuannya, sehingga dia bisa setia di dalam penantian sekalipun tak kunjung datang sang tuan yang ditunggu karena sudah meninggal dunia. Ia tetap menanti kedatangan tuannya sampai akhir hidupnya. Saudara, ilustrasi ini betul-betul dipakai, betul-betul menjadi berkat untuk setiap orang dalam hal kesetiaan. Karena itu betul-betul kisah nyata saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama engkau dan aku mengenal Tuhanmu? Sudah berapa lama engkau mengikuti sang Tuan yang engkau nanti-nantikan? Sampai pada waktunya dia datang untuk menjemput engkau dan aku. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti akan terjadi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia datang, apakah engkau didapati tertidur atau engkau didapati terbangun? Apakah kita didapati tidur seperti 10 gadis yang membawa pelita, yang menyongsong mempelai, yang menantikan kedatangan mempelai? Atau kita terus terjaga, siap bahwa mempelai itu akan datang, bahwa Tuhan itu betul-betul akan datang. Saudara, jika kita tertidur di dalam penantian ini, kita santai-santai saja di dalam penantian ini, saudara, mari kita bersama-sama berjuang. Ini saatnya kita untuk bangun. Ini saatnya untuk kita kembali semangat untuk melayani Dia. Ini saatnya kembali kita semangat supaya gereja Tuhan di tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Ini saatnya kita berdiri tegak bahwa Injil itu harus diberitakan. Semua orang harus tahu Kristus datang ke dalam dunia menyelamatkan engkau dan aku dan menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Yesus dijanjikan datang kedua kali dan itu pasti ditepati. Saudara, sudahkah engkau dan aku menantikan kedatangannya dengan setia? Dengan hidup yang tekun, dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dengan semangat yang terus menerus mau melayani Tuhan.
Sekalipun hari ini aku jatuh, aku akan bangkit bersama Kristus. Sekalipun hari ini aku lemah, aku malas untuk datang ke gereja, aku malas untuk berdoa, aku malas untuk melayani. Yuk bangun dari tidur itu. Kembali kita berjalan bersamaan. Di dalam penantian ini saudara, kita harus saling menguatkan. Di dalam penantian ini saudara, kita harus sama-sama bertekun sampai akhir waktu Tuhan menjemput engkau dan aku. Saudara siap untuk setia dalam penantian ini? Saya percaya kita bersama-sama, hati kita siap, kita siap. Kenapa kita siap? Karena kita mengenal betul siapa Tuhan kita. Dia akan menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang saya yakini dan saya percaya saudara pun meyakini itu. Tugas yang kedua saudara, ketika engkau menjadi orang percaya yang berjaga-jaga di dalam kedatangan Kristus. Yang kedua, engkau dan aku harus siap sedia. Siap sedia. Tugas dari orang-orang yang berjaga-jaga ialah siap sedia. Siap sedia. Sesuatu yang wajib yang kita miliki sebagai laskar Kristus. Firman Tuhan ada mengatakan, kalau tidak salah surat Rasul Paulus kepada Timotius, bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bersiap sedia memberitakan firman, entahkah itu lewat khotbah seperti sekarang yang saya lakukan, atau lewat hidupmu dan hidupku. Karena khotbah yang hidup itu adalah hidup kita. Engkau semua adalah pengkhotbah. Hidupmu adalah khotbah yang hidup. Siap sedialah di dalam menantikan Kristus itu, supaya engkau dan aku dalam keadaan apapun siap memberikan pertolongan kepada sesama, siap untuk terus melayani Tuhan, siap untuk berbagian di dalam gereja ini, untuk rumah Tuhan, siap dalam segala hal, supaya kita tidak terlena, tidak tertidur ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Saudara, di dalam penantian mereka, 10 gadis tertidur. Mungkin mereka sangat nyenyak sekali tidurnya saudara. Mungkin sampai bermimpi-mimpi, ya. Mimpi dapat uang mungkin 1 miliar jatuh di samping langsung ambil mungkin. Mimpinya indah banget. Lalu mereka bisa saja bermimpi seandainya mempelai pria itu, ini kan yang tertidur 10 wanita ini kan semua wanita ya. Mungkin dia bisa bermimpi seandainya pengantin laki-laki itu mempelai saya, begitu kan. Saya sangat senang sekali gitu. Mereka terlena di dalam tidur karena mereka bermimpi, enak sekali tidurnya, nyenyak sekali tidurnya. Tetapi tiba-tiba saudara ada suara, woi cepat bangun, sang mempelai datang gitu. Bangun, dia sudah datang, mempelai laki-laki itu sudah datang, ayo semua bangun. Semua kaget saudara. Waktu kami mempraktekkan ini, kami punya drama musikal dulu waktu saya masih mahasiswa di STT Amanat Agung. Ini sesuatu yang seru juga, sedih juga. Kami pun latihan berbulan-bulan untuk menghidupi drama ini. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana gitu. Di momen yang ini, yang ketika kami semua tertidur, maka ada satu tokoh teman berseru-seru, bangun, dia sudah datang, sang mempelai sudah datang. Kita mendramatiskan, kita bangun itu kaget saudara. Kaget, waduh bagaimana ini, kemana lampu saya, mana pelita saya gitu. Kami punya tema waktu itu lentera, nyalakanlah lenteramu begitu. Jadi kita buat, aduh mana lentera saya, semuanya kaget saudara, kaget. Terlebih yang paling kaget itu adalah 5 gadis yang bodoh. Kenapa dia kaget, ada yang tahu? Dia punya pelita yang sama, tapi cuman diisi yang hanya di pelita saja, tidak ada penyediaan minyak. Dia kaget, aduh bagaimana ini? Ternyata mempelainya datang sudah dini hari begitu kan, kira-kira. Tetapi
Minyak saya tinggal sedikit, sementara sang mempelai sudah dari kejauhan terdengar. Ada yang berseru, ada yang teriak, mempelai datang. Ayo persiapkan, nyalakan semua pelita kalian. Mereka kaget saudara, yang 5 bodoh tidak punya penyediaan ini tadi, tidak punya cadangan minyak ini tadi. Mereka begitu kaget saudara, udah rambut acak-acakan, pakaian acak-acakan, muka lesu, semuanya capek begitu. Diingatkan lagi ketika melihat pelita, minyak sudah sedikit saja tersisa. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan yang bijaksana? Mereka bukan sombong, tapi mereka cukup tenang. Mempelai datang, sambut dia, nyalakan semua pelita kalian. Mereka tenang, bereskan diri, kan tertidur ya. Tertidur, bersihkan, agak rapiin, tenang, siap. Kenapa? Karena mereka mengisi pelita, tidak hanya mengisi pelitanya, tetapi mereka menyediakan untuk jika habis, maka mereka akan isi ulang. Mereka punya cadangan. Mereka sudah jauh-jauh hari sudah berpikir, nggak tahu kapan mempelai itu datang. Yang jelas kita harus punya cadangan minyak ini. Kalau habis kita tinggal isi. Lalu kemudian datanglah yang 5 bodoh ini tadi. Please sis, tolong kami, please banget. Bagikanlah minyak kalian itu kepada kami. Berikanlah. Dijawab sama yang 5 bijaksana. No, 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 no. Gitu. Tidak. Apa mereka pelit saudara? Enggak pelit. Dia katakan, coba kalian pikirkan, ada di dalam bacaan kita. Coba kalian pikirkan, kalau minyak kami yang ini, penyediaan cadangan kami ini kami berikan kepadamu dan kami juga pakai, bisa-bisa semua kita kehabisan. Lalu siapa yang menyambut mempelai? Jika ketika pas dia datang nih, di ruangan ini, di tempat ini, semua lampu padam, apa yang terjadi? Ini pesta yang meriah, pesta yang istimewa, lalu tidak ada lampu. Apa yang akan terjadi? Bukannya pelit, tapi memang pelit enggak. Bukan pelit tidak memberikan apa yang mereka miliki. Dia katakan, kalau kami memberi kepada kalian dan untuk kami juga, maka kita tidak akan cukup. Sementara mempelai itu belum sampai di sini. Bisa saja kita kehabisan sebelum mempelai itu datang di sini. Lalu kemudian mereka memberikan solusi. Mending kalian pergi ke sana, pergi warung terdekat, kalian beli di sana, pasti kalian dapat. Oh benar ya? Iya. Mereka pergi 5 orang ini, pergi ke warung terdekat. Semakin dekat seruan, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Dan benar saudara, sebelum mereka balik dari warung untuk membeli minyak itu, sang mempelai sudah datang. Ketika mempelai datang, dia tidak akan menunggu waktu. Karena itulah waktunya. Itulah waktunya dia akan masuk ke tempat, ke ruang yang sudah disediakan. Ketika mempelai itu datang saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menunggu lama. Dia mengundang yang bijaksana, mari ikut dengan saya. Mereka masuk ke ruangan lalu kemudian sang mempelai tutup pintu. Ketika pintu ditutup, maka saudara datang yang 5 gadis yang dari warung membeli minyak ini tadi. Tuan, tolong buka pintu, kami ingin masuk. Kami ingin masuk bersama-sama dengan mempelai. Kami ingin ikut pestanya. Tolong bukakan pintu kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu sudah terlambat. Tidak ada lagi pintu terbuka untuk mereka. Mereka begitu bingung. Mereka masih ngotot merengek-rengek, tolong bukakan kami pintu. Tolong bukakan kami pintu. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Saudara, di bagian lain Matius pasal 7 ayat 23 mencatat, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian
pembuat kejahatan. Saudara, ketika mendengar kalimat itu saudara, coba bayangkan bagaimana perasaan 5 gadis bodoh tersebut. Bagaimana perasaanmu dan perasaanku ketika kalimat dari ayat firman ini ditujukan kepadamu dan kepadaku. Saudara, ketika kami ikut drama, ketika kami latihan, kami menangis di bagian ini. Ini ending yang sangat-sangat rasanya tuh tidak mungkin. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa Tuhan menolak aku? Padahal aku sudah jadi hamba Tuhan. Padahal aku sampai detik ini melayani, tapi aku ditolak oleh Tuhan. Saudara, ketika itu dipraktekkan saudara, sebenarnya yang 5 gadis bodoh ini, rekan-rekanku yang menjadi 5 gadis bodoh ini, mereka itu sampai tersungkur di bawah sini saudara. Sampai tersungkur dan mereka menangis, tetapi pintu sudah tertutup. Disitulah kami, saya sebagai orang berdosa sadar betapa perlunya kita setia kepada Tuhan, betapa perlunya kita siap sedia di dalam penantian ketika Kristus datang kedua kali di dalam dunia ini. Jangan sampai kalimat enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Saudara, itu sesuatu yang seram banget kalau itu terjadi di dalam diri kita. Sebab itu saudara, mari bangun sekarang dari tidur kita. Setia menanti kedatangannya. Siap sedia, lakukan sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Semakin setia, semakin giat, semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Cari Tuhan selagi dia bisa ditemui. Aku malas hari ini, besok aku tidak akan malas. Itu harusnya komitmen kita jika memang kita tidak mau ditolak oleh Kristus ketika dia datang untuk kedua kalinya. Saudara, Tuhan itu selalu ingin menjalin relasi dengan kita. Awal relasi kita sangat baik dengan Tuhan. Lalu kemudian karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan engkau dan aku? Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga relasi kita dengan Tuhan kembali utuh saudara, kembali baik. Apakah kita yang mencari dia? Bukan, Tuhan yang mencari engkau dan aku. Maka hari ini bangun dari tidurmu, kembali engkau semangat di dalam Tuhan, kembali engkau setia kepada Tuhan. Tunggu kapan lagi? Sementara kita tidak tahu kapan waktunya, kapan saatnya Kristus itu datang. Yang kita harus lakukan, setia di dalam penantian itu, siap sedia di dalam penantian itu. Saudara, kiranya diberkati, kiranya berbahagia engkau yang setia, yang siap sedia di dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, yang terus memberikan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk tetap setia di dalam penantian ini. Karena kedatangan Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang bohong, tapi sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar, sesuatu yang sudah dinubuatkan di dalam kebenaran firman, yang dimana iman kami mengimaninya, bahwa Kristus betul-betul akan datang kedua kalinya di dalam dunia ini. Sebab itu Tuhan mampukan untuk kami terus bertekun, mampukan untuk kami terus setia, mampukan kami untuk terus beriman kepadamu sekalipun itu sulit untuk kami lakukan. Tetapi sesungguhnya tidak sulit di dalam Tuhan, karena kami berjalan dengan Tuhan, kami mengenal betul Tuhan kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu menyertai kami, kapanpun waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan untuk setiap kami. Iman kami kembali dikokohkan, kesetiaan kami kembali ditambah dan ditambah. Kesiapsediaan kami kembali ditambahkan oleh karena kekuatan roh-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Engkau memberkati umat-Mu, Engkau memberkati kami semua melalui firman-Mu ini. Dalam nama Kristus yang hidup itu, kami semua sudah berdoa. Amin.